Bagaimana konsep Al-Quran terkait tentang pemuda. Akan coba kita bahas di dalam 6 ayat. Sebenarnya konsep pemuda di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan kata fata atau al-fityah. Kata fata di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam 10 ayat. Yang spesifik membahas tentang pemuda itu ada di dalam 6 ayat. Ayat yang pertama di dalam surat Yusuf ayat 30, nanti akan coba kita bedah. Terus Al-Kahfi ayat 10, 13, 60, dan 62. Dan yang terakhir itu di Al-Anbiya ayat 60. Keenam ayat tersebut menggambarkan pemuda yang disimbolkan oleh 4 kisah. Kisah yang pertama, kalau di surat Yusuf itu, di surat Yusuf ayat 30 itu menceritakan tentang Nabi Yusuf. Kemudian kisah yang kedua terdapat di surat Al-Kahfi ayat 10 dan 13 itu menjelaskan tentang pemuda yang di gua itu apa? Ashabul Kahfi. Nah, itu gambaran pemuda. Yang ketiga nanti di surat Al-Kahfi ayat 60 dan 62. Bagaimana Nabi Musa, kisah Nabi Musa dengan salah satu pembantu atau muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Nah, itu gambaran pemuda yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan kisah yang keempat tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai pemuda yang pemberani. Nah, di situ akan kita bahas di surat Al-Anbiya ayat 60. Sekarang coba buka dulu surat Yusuf ayat 30. Ternyata konsep pemuda yang digambarkan oleh Al-Quran, yang pertama itu bahwa pemuda itu diidentikan sebagai pemuda yang bertakwa kepada Allah dan memiliki moral yang baik. Coba kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalim mubin. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf dengan istri dari Al-Aziz, atau yang terkenal itu yang disebut dengan Zulaikha. Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Sebenarnya nama Zulaikha ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir, bahwa nama Zulaikha ini tidak ada sebenarnya. Al-Quran tidak menyebutkan nama Zulaikha ini, sehingga ulama-ulama tafsir di Indonesia, terutama Prof. Quraisy Shihab, mengatakan bahwa Zulaikha di sini bukanlah nama aslinya, bahwa ini termasuk kisah Israiliyat yang harus dikatakan bahwa itu bukanlah Zulaikha, tetapi sebut saja sebagai istri Al-Aziz, nggak usah disebut namanya. Sehingga dulu Quran Kemenak itu masih memakai di dalam terjemahannya itu Yusuf dan Zulaikha, karena ada masukan dari ulama tafsir di Indonesia, sehingga nama Zulaikha itu dihapus dan diganti dengan istri Al-Aziz. Apa gambaran atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat surat Yusuf ayat 30 ini? Bahwa kalau kita lihat waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz, bahwa dikatakan istri Al-Aziz ini menjadi pergunjingan di kalangan masyarakat. Beliau itu menggoda Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya yang menjadi menariknya bahwa istri Al-Aziz ini itu sebenarnya memiliki akhlak yang baik, bijaksana, sopan santun, dan ramah terhadap siapapun. Akan tetapi, karena kedatangan Nabi Yusuf yang digambarkan sebagai seorang yang tampan dan juga memiliki akhlak yang baik, akhirnya goyah keimanan dari istri Al-Aziz ini. Sehingga itu menjadi salah satu warning bagi perempuan, bahwa sekuat apapun pertahanan keimanan kalian, kalau mengenai urusan laki-laki, jangan mudah goyah. Usahakan jangan terlalu interaksi dengan hal itu, walaupun hal itu ada di sekeliling kita. Semisal ada laki-laki yang datang menggoda, sedangkan mahasiswi itu tugasnya adalah belajar, maka fokuskan pada prioritas kalian. Apa? Belajar. Jangan sampai nanti sudah tergoda dengan laki-laki, sehingga tugas utama kalian adalah belajar menjadi terganggu. Nah, buat penyemangat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan.
Karena apa? Itu mah termasuknya ini ya. Apa? Kan yang termasuknya menghalalkan yang batil ya. Nah, itu mencampur adukan. Iya. Udah sama diri sendiri. Nah, itu kembali lagi ke kisah istri Al-Aziz yang tadi, bahwa ketika Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf dengan ketakwaannya mengatakan bahwa, wahai istri Al-Aziz, sesungguhnya aku hanyalah budak dari Tuhan saya, sehingga saya memiliki Tuhan yang Maha Esa yang melarang hal-hal yang tidak diperkenankan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram, dan saya menjaga etika saya terhadap Tuhan saya. Saya di sini numpang, saya di sini membantu, saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya. Moral yang didapatkan dari surat Yusuf ayat 30 ini terkait pemuda, bahwa jadilah pemuda yang keimanannya tidak gampang dijual, tidak gampang dirusak oleh kemaksiatan. Dan jadilah pemuda yang bermoral dengan tidak mengkhianati tuannya. Sehingga tanamkan sifat tersebut, mudah-mudahan dengan terus kita menjaga keimanan kita, kita menjadi pemuda atau pemudi yang bertakwa kepada Allah dan juga menjunjung tinggi Tuhan kita. Kan dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kan langsung dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu dikasih warning. Kalian itu harus mematuhi Allah, mematuhi Rasulullah, dan taat kepada para pemimpin. Tapi ada hal yang menarik, bahwa kata ati'u itu hanya disandarkan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan kepada ulil amri itu enggak ada kata ati, yang indikasikan bahwa mematuhi seorang pemimpin itu tidak mutlak. Dalam artian ketika pemimpin itu baik, maka wajib kita ikuti. Akan tetapi ketika pemimpin itu tidak baik atau memimpin dengan rusak, maka itu wajib kita ingatkan dan kita tentang. Akan tetapi ketika kepada Allah dan Rasulullah itu taatnya itu taat yang mutlak. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Konsep yang pertama terkait pemuda, bahwa pemuda menurut Al-Quran itu adalah pemuda yang memiliki sifat ketaatan kepada Allah yang baik dan memiliki moral yang baik. Oke.